Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang menjelang siang ini kita bisa kembali dipertemukan setelah kemarin saya bisa hadir bersama para bapak ibu sekalian yang alhamdulillah bisa hadir kembali, dan alhamdulillah menambah personil ya, lebih banyak. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang fikih ya, tentang fikihnya saum Ramadan. Insya Allah sudah tuntas ya, yang mengikuti kemarin insya Allah paham ya, sehingga sudah tenang nanti menjalani ibadah Ramadan ya, tidak ada yang masih ragu-ragu ya, masih bingung gitu, ini harus gimana ya. Dengan mempelajari ilmu fikihnya insya Allah itu menjadi ketenangan ya, menjadi keyakinan kita ya, karena diterimanya ibadah itu ya perlu ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya sebatas mengira-ngira ya, berasumsi atau hanya berangan-angan ya. Jadi laisa bi amanikum. Jadi agama ini bukan dengan angan-angan kalian, bukan dengan pikiran kalian, tapi dengan hujah yang sudah Allah turunkan. Para bapak ibu sekalian ya, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang sebagaimana ya judulnya yang sudah diketahui, yaitu kiat sukses ibadah Ramadan. Ya, di sini ada kiat-kiat ya, beberapa kiat untuk kita perhatikan ya, agar ibadah Ramadan kita ya betul-betul sukses ya. Nah, langsung ya, poin pertama kita mulai dari satu peringatan dulu ya, yaitu hati-hati ya terhalang dari kebaikan Ramadan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW yang pernah menyebutkan di sini, Rasul menyampaikan tentang kabar gembira ya Ramadan. Ya takum Ramadan, ya telah datang kepada kalian Ramadan, ya syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Ya, jadi di sini Rasul menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Ya, dan tentu juga kita sudah sering mengetahui ya keutamaannya, keistimewaan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadan itu. Ya, tetapi Rasulullah SAW memberikan satu peringatan di akhir dari hadis ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang ya diperingatkan oleh Rasulullah ini, yaitu beliau mengatakan ya, dengan semua keistimewaan Ramadan tadi, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi mendapatkannya. Jadi bagi orang-orang yang seperti ini, nggak ada kebaikan Ramadan dia dapatkan. Ya, baginya kedatangan Ramadan itu biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan bulan yang lain. Ya, tidak merasa senang, biasa-biasa saja. Ya, kemudian bahkan datangnya Ramadan dianggap sebagai beban. Ya, aduh, saya harus saum, harus puasa, nahan lapar haus sebulan penuh. Ya, belum lagi mikiran
ya biaya, ya harus nyiapin buka. Ya bahkan biasanya Ramadan kan lebih besar pengeluarannya kan. Padahal kita itu saum gitu, mengurangi waktu jatah makan. Tapi kenapa Ramadan itu malah lebih besar pengeluarannya? Belum mikirin Idul Fitri, Ramadan aja belum datang udah mikirin Idul Fitri. Ya, aduh gimana Lebaran? Ya, untuk THR, untuk beli ini, beli itu. Jadi udah pusing duluan. Ramadan belum datang sudah pusing duluan. Nah, hati-hati kita jangan sampai termasuk orang ya, yang terhalang dari mendapatkan kebaikan Ramadan. Kalau di sini Rasul menyebutkan bahwa ya pintu surga atau pintu langit ya dibuka, itu ya artinya sangat terasa ya suasana untuk mendorong dalam beramal soleh. Jadi surga itu sudah terasa hawanya. Ya kita terdorong untuk dekat ke dalam surga, dan pintu neraka ditutup. Ya, dan setan-setan dibelenggu. Nah, bagi orang-orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan, ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku karena yang Rasul sebutkan ini hanya bagi orang-orang beriman dan orang-orang soleh. Kalau bagi orang-orang yang tidak soleh, yang terhalang tadi, ya surga tetap aja tertutup baginya pintunya. Neraka tetap terbuka. Ya nggak ada semangat untuk beramal soleh. Tidak terdorong kabita ningali batur ibadah ya saum, kemudian malam harinya sholat tarawih teu kabita gitu. Baca Quran ya, baca Quran, resep di masjid. Dekabita bagi orang-orang yang terhalang. Ya, dan setan tetap menggoda, tidak dibelenggu bagi orang yang seperti itu. Ya, tetap aja tergoda oleh setan. Bahkan ya setan itu sudah menyatu di dalam dirinya, bahkan dia sendiri sudah menjadi setan. Ya, dia sendiri sudah menjadi setan. Karena setan itu kan minal jinnati wanas, dari kalangan jin dan manusia. Ya, jadi Ramadan teh maksiat tetap jalan gitu. Ya, walaupun mungkin dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain ya mengingatkan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang naik mimbar, ya Rasul itu mengucapkan apa? Amin ya sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat itu heran, ya kenapa kok Rasul mengucapkan amin, ada apa? Emang siapa yang berdoa? Ya maka Rasul memberitahukan, ya faqila ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza, ya kenapa engkau melakukan ini, mengucapkan amin? Faqala, Rasul menjawab, qala li Jibril berkata kepadaku. Nah, Jibril ini di sini berdoa, maka diaminkan oleh Rasulullah. Ada 3 doa yang diucapkan oleh Jibril. Yang pertama adalah arghamallahu anfa 'abdin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Ya, kata Jibril, ya semoga Allah menghinakan. Nah ini ya doa, ya semoga Allah menghinakan seorang hamba yang setelah memasuki Ramadan Allah belum mengampuni dirinya. Ya maka aku katakan amin. Ya, jadi Allah akan menghinakan orang yang sudah memasuki Ramadan. Dia diberi kesempatan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang luar biasa, pahala yang luar biasa di dalamnya, tapi tetap tidak bisa membuatnya terampuni dosanya. Jadi yang terhalang tadi dari kebaikan Ramadan lewat begitu saja.
Ya, maka ini sangat rugi. Ya. Kemudian yang kedua kan malaikat Jibril mengatakan, ya, terhinalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tidak dapat membuatnya masuk surga. Artinya tidak dijadikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Ya, padahal orang tuanya masih hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, terhinalah seorang hamba ketika namamu wahai Muhammad disebut di sisinya, ia tidak bersolawat kepada. Makanya ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita baca apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini yang pertama, peringatan. Nah, mumpung kita belum masuk ke Ramadan, ya, kita berdoa kepada Allah, ya, bersungguh-sungguh menyiapkan tekad kita, ya, agar jangan sampai termasuk orang-orang ini. Karena siapa saja yang dia bersungguh-sungguh melakukan, ya, ibadah di bulan Ramadan, memohon ampun, Allah pasti mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, berarti orang ini, ya, sama sekali tidak ada kemauan di dalam dirinya. Itu, ya. Itu jadi masih perlu, ya, berapa Ramadan lagi, ya, untuk kita dapatkan, ya, agar dosa kita diampuni, agar bisa memperbaiki diri kita. Karena yang pertama, ya. Kemudian kita lanjut yang kedua. Nah, maksimalkan kesempatan. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, ya, bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, yang kalau, ya, orang itu bersungguh-sungguh, ya, beribadah di bulan Ramadan, ya, itu bisa menutupi kekurangannya di bulan-bulan yang lain. Ya, jadi dosa di bulan-bulan yang lain itu bisa terampuni dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Ya, tapi bukan berarti setelah Ramadan balik lagi maksiat, tidak. Karena kan, ya, ajal, ya, tidak tahu, ya, kapan datang. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah bertanya, surat Al-Hadid ayat 16, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, ya, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ya, jadi belum tiba waktunya, belum tiba. Jadi Allah bertanya kepada kita, ya, itu kenapa, ya? Karena kita masih tetap saja lalai di setiap Ramadan datang. Ya, padahal, ya, siapa yang menjamin, ya, kita bisa mendapatkan Ramadan? Walaupun sekarang kita kan sudah dekat, ya, dengan bulan Ramadan, tinggal menghitung hari. Tapi adakah kita yang menjamin usia kita sampai ke bulan Ramadan? Kan tidak ada yang bisa menjamin. Berapa banyak orang-orang yang di Ramadan kemarin masih bersama kita, masih ada, terus sekarang sudah meninggalkan kita, tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, padahal, ya, orang-orang soleh, Rasulullah, para sahabat, ya, itu bahkan ingin, ya, setiap bulan itu adalah Ramadan karena saking istimewa, saking besarnya pahala yang disediakan oleh Allah. Ya, bahkan diceritakan, ya, disebutkan salafus saleh itu, para sahabat, tabi'in, ya, mereka berdoa, ya, selama 6 bulan lamanya, ya, agar bisa disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa agar bisa sampai ke bulan Ramadan. Ya, itu kita mah berdoanya, ya,
ingin supaya cepat beres lah Ramadan gitu. So, para sahabat, orang-orang soleh itu ingin bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan selesai, mereka berdoa agar bisa diterima ibadah selama Ramadan. Ya, jadi jangan pede ya, saya sudah ibadah di Ramadan, ya saya nih sudah jadi ahli surga. Jangan pede dengan amal kita, karena tidak tahu amal kita ini diterima atau tidak. Makanya berdoa kepada Allah agar menerima. Walaupun tadi kita sudah tahu ya fikihnya, ya harus seperti apa sesuai, tapi tetap jangan merasa bahwa kita sudah benar amal kita, sudah diterima. Kita harus merasa bahwa kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Gitu ya. Nah, jadi ini, bahkan dalam sebuah hadis ya tentang keutamaan Ramadan, hadis yang tadi ya, cuman di sini ada tambahan di riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, yaitu disebutkan wa yunadi munadin. Dan menyerulah sang penyeru. Ya, ini maksudnya ada malaikat yang menyeru. Jadi itu di setiap malam di bulan Ramadan, ya bagial khairi akbil, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada kebaikan, ketaatan. Wa ya bagial syarri aksir, ya wahai yang mengharapkan keburukan, ya atau maksiat, berhentilah. Jadi di setiap malam itu malaikat menyeru kepada setiap hamba, ya yang memang dia mengharapkan kebaikan, segera lakukan amal soleh. Dan yang memang masih punya niat untuk melakukan dosa maksiat, maka malaikat itu menyeru agar berhenti di bulan Ramadan itu. Karena inilah kesempatannya. Ya, jadi maksimalkan ya kesempatan yang masih diberikan kepada kita semuanya. Ya, kita bersyukur ya masih bisa mendapatkan Ramadan. Nah, kemudian ya yang kedua, ya sambut Ramadan dengan sukacita, ya kegembiraan dan rasa dan penuh syukur. Nah, itu tadi ya. Jadi Rasulullah itu kan mengatakan atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Ya, Ramadan telah datang kepada kalian, ia adalah bulan yang diberkahi. Artinya di sini Rasulullah SAW memberi kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, kalau Rasul memberi kabar gembira, artinya kan kita harus bergembira, harus senang ya dengan kedatangan Ramadan. Gitu ya, bukan malah ya tidak senang dengan datangnya Ramadan. Menjadi beban tadi itu ya. Ya, jadi sambut ya, ada kegembiraan, senang datang Ramadan itu. Maka kita harus mengajak keluarga kita ya agar senang menyambut Ramadan ini. Ya, jangan sampai kita biasa-biasa aja, seakan-akan tidak datang Ramadan. Ibarat tamu agung ya, kalau kita akan kedatangan tamu, misalnya pejabat gitu ya, wah itu disambut dengan luar biasa, disiapkan, dikasih karpet merah dan sebagainya. Ya, kita mau menyambut tamu agung, ini tamu yang sangat agung Ramadan ini. Kita mesti menyambutnya dengan senang ya, dengan kegembiraan. Ya, dengan penuh rasa syukur. Karena di sini Rasul menyebutkan kegembiraan terhadap apa kegembiraannya. Ya, bukan gembiranya itu wah saya bakal dapat uang banyak nih dengan Ramadan, bukan dengan itu. Ya, bisa beli baju baru buat lebaran. Bukan karena itu. Dengan apa kegembiraan itu? Di sini Rasul menyebutkan kegembiraannya itu dengan ibadah saum ya. Faradallahu alaikum siyamahu. Karena saum ini ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain.
Ya, berikutnya Rasul menyebutkan penuh berkah, banyaknya peluang amal soleh dengan pahala yang besar tadi ya, terutama saum. Ya, pahala yang sangat besar, berlimpah. Jadi senangnya itu oleh itu. Ya, panen, ya panen amal, ya panen pahala di bulan Ramadan itu. Kalau di bulan lainnya ya panen kita itu hanya sedikit gitu ya. Kalau dibandingkan Ramadan ternyata panennya itu berlimpah sangat banyak. Ya, kemudian dibukakan pintu surga, dan maksudnya adalah suasana yang mendorong untuk berbuat baik. Ya, jadi kalau Ramadan mah ya itu tadi bagi orang yang masih terbuka hatinya, ya itu senang muncul dorongan untuk beramal soleh. Biasanya yang nggak biasa ke masjid pun Ramadan maka masjid. Terus coba kalau Ramadan itu, ya walaupun kita nggak tahu ya niatnya. Ya barangkali kalau Ramadan banyak makanan, ada takjil gitu ya. Tapi kita harapkan bukan karena itu tujuannya. Ya. Jadi dorongan untuk beramal soleh itu luar biasa di Ramadan. Ditutupnya pintu neraka maksudnya terhalangi dan terjauhkan dari berbuat dosa. Ya, karena dengan melaksanakan saum orang itu akan terhalangi. Ya, karena kan perbuatan dosa itu didorong oleh setan. Ya, setan itu menggoda di mana kata Rasulullah? Ya, setan itu menggoda di aliran darah. Ya, dengan saum kita tidak makan minum itu memperlambat aliran darah. Ya kan, memperlambat aliran darah sehingga menjadi lemah dorongan setan itu pada saat orang melaksanakan saum. Ya, darek maksiat oke malas arek saum. Lulus. Rek maksiat oke gitu. Gitu. Ya, dan memang ada suasana kedekatan dengan Allah ketika sedang saum itu. Sehingga nanti benar bahwa Ramadan itu disebut atau saum itu disebut sebagai junnatun, tameng yang membentengi seseorang dari berbuat dosa. Ya, bahkan yang maksiat juga libur dulu Pak Ramadan biasanya. Ditutup dulu kan tempat-tempat maksiat. Ya, tapi selesai Ramadan buka lagi. Gitu, ya. Setan dibelenggu tadi ya, diri terbentengi dari godaan setan. Ya, kemudian ya bersegera dalam beramal soleh, ya Ramadan tidak akan terasa berlalu. Jadi Ramadan itu dalam Al-Quran ya di surat Al-Baqarah ini masih rangkaian tentang kewajiban saum Ramadan. Di ayat 184-nya Allah menyebutkan dengan kalimat, dengan kata ayyamam ma'dudat. Apa artinya ayyamam ma'dudat? Ramadan itu hanyalah hari-hari yang terhitung. Ya, hari-hari yang terhitung, yang bisa dihitung. Kan kalau banyak mah enggak kehitung. Kalau disebut terhitung artinya sedikit, tidak banyak. Nah, maka ayat ini memberikan kesan. Ya, ada dua kesan. Satu, jangan merasa berat melaksanakan saum karena ia hanya pada hari-hari yang terhitung saja, tidak akan terasa. Maka raus Ramadan teh. Ya, tiba-tiba beres ya, lebaran nggak akan terasa. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja yang tidak akan terasa. Jadi kalau misalnya merasa berat melaksanakan saum, ya kita ingat bahwa ini nggak akan lama, hanya sebentar, hanya sebulan. Sebulan tuh nggak akan terasa. Kemudian yang kedua, ia akan cepat berlalu. Nah, karena Ramadan ini akan cepat berlalu, tidak akan terasa, jangan berleha-leha dan menyia-nyiakannya. Sok segera mulai, bahkan mulainya pun sebelum Ramadan. Jangan nanti, akhirnya keburu selesai Ramadan.
Ya kan, mau baca Quran, jadi tunda-tunda mulainya baca Quran. Ya kan, mau sedekah bisa ditunda-tunda. Ya segera dalam beramal soleh. Ya, jangan ditunda. Ya, yang berikutnya ya siang hari, ya siang itu ya saum ya. Siang harinya qiyam di malam hari. Qiyam Ramadan maksudnya terkhusus sholat tarawih, tapi bukan hanya sholat tarawih. Ya, apalagi sholat tarawihnya cuma sebentar. Setelah itu mau ngapain? Kan masih panjang malam itu. Jadi malam hari Ramadan itu dihidupkan dengan ibadah. Yang terutama memang sholat tarawih ya, apalagi lebih bagus sholat tarawihnya panjang, karena malam itu kan panjang. Nah, selain dengan sholat tarawih ya bisa diisi dengan ibadah lain ya, zikir, baca Quran, berdoa, muhasabah gitu ya, atau ya menambah ilmu, baca ya kajian dan sebagainya. Nah, itu semua di siang dan malam harinya adalah ibadah istimewa dengan Allah. Rasakanlah kebersamaan dan kedekatan dengannya, zikir ya, jadi hayati gitu. Ini ibadah istimewa ya. Saum di siang hari dan qiyam di malam harinya itu jangan hanya sibuk menunggu dan menikmati makan minum. Siang harinya sibuk ya nunggu buka ya, nunggu makan minum, nanti mau cari nih buat buka apa. Yang dipikiran tuh bahkan sejak pagi sejak siang tuh yang dipikiran teh makanan. Buat mau beli apa ya buat buka. Nanti udah datang buka, sibuk apa? Menikmatinya. Dinikmati terus. Makanya tadi kenapa Ramadan malah lebih besar pengeluarannya? Ternyata pas bukanya itu sudah melebihi jatah makan yang biasa gitu. Ya kan? Jadi padahal waktu makan kita kan cuma 2 kali ya, buka sama sahur. Ya, tapi pas bukanya itu melebihi ya jatah-jatah makan di hari-hari biasa. Ya kan? Ya memang itu kata Rasulullah kebahagiaan ya orang yang saum itu ketika buka, bahagia sekali kan ketika mendengar azan maghrib. Padahal biasa mah dengar azan teh biasa we. Kok ini Ramadan jadi spesial gitu, Ramadan azan maghrib tuh jadi wah gitu. Ditunggu-tunggu. Sebuah kesenangan, kebahagiaan gitu ya. Nah tetapi ini harus menjadi perhatian kita, jangan terjebak tadi hanya ngurusin masalah makanan ya, minuman, tapi kita harus berusaha ya menghayati ibadah ini. Jadi ibadahnya harus dengan penghayatan. Makanya imanan wa ihtisaban, dengan perasaan iman kepada Allah. Ya saum ini kita sedang ibadah ya untuk Allah, bahkan saat yang sangat dekat dengan Allah. Biasanya kalau orang sedang saum itu ya gejolak rohaninya kuat. Ya sehingga banyaklah berzikir, berdoa gitu ya. Ya beda dengan orang yang tidak saum. Makanya tadi pengaruh ya dorongan makanan ya, banyak, apalagi banyak makan itu bisa mendorong kepada maksiat. Makanya dengan saum itu ya ada kedekatan yang lebih ya dari Allah, dan juga harapkan Allah akan memberikan pahala ya. Begitu juga dengan redaksi yang sama di malam harinya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi dinikmati tarawih itu. Ya kan, makanya di kita ya masih banyak gitu ya tadi ya masih dijadikan beban, sehingga tarawih itu ingin segera selesai. Ya yang paling dicari itu yang paling cepat, imam yang paling cepat bacaan. Itu ditinggal jadwal, wah imam alami ya, ini malah apa? Dicari yang paling cepat. Ya kan, bahkan ada yang berapa?
20 rakaat ya 20 hanya dalam 5 menit kan gitu. Kilat ya, karena sudah ahli mungkin ya. Sudah ahli jadi ya 7 menit beres. Al-Fatihah 1 nafas gitu ya. Nah ini kan berarti belum menikmati ibadah di Ramadan itu. Ya kita coba berusaha Ramadan ini agar lebih baik, ya kan? Dinikmati walaupun sedikit rakaatnya 11 tapi santai gitu ya, tumanina. Karena kan tumanina itu syarat rukun sholat. Orang kalau tidak tumanina dalam sholat tidak sah sholatnya. Tumanina itu rukun dalam sholat, ya. Gitu, makanya Rasul itu 11 ya dalam hadisnya kan dari Aisyah dalam sholat tarawih. Nanti ada hadisnya di sini. Ya, tapi dinikmati gitu, santai, tentram. Ya. Jangan terburu-buru. Nah, jadikanlah kesabaran menjalani ibadah Ramadan karena Allah ya sebagai rasa syukur dan yakin dengan balasan darinya. Ya, jadi memang Ramadan ini semuanya mengajarkan kita, melatih dan membiasakan kita untuk sabar dalam semua ibadahnya, terutama saum. Saum itu adalah latihan yang sangat yang sangat bagus untuk sabar. Karena kalau ibadah-ibadah lain ya seperti sholat 5 waktu, satu kali sholat paling berapa menit? 5 menit beres. Jadi kan? Ya sholat tarawih tadi berapa gitu ya. Jadi ibadah-ibadah itu kita lakukan tidak lama, tapi saum ini cukup lama waktunya. Dari mulai subuh sampai maghrib berapa jam? Kita menahan itu sedang ibadah, jadi ibadah cukup lama sehingga melatih kita sabar untuk tidak makan, minum, berhubungan suami istri. Makanya kan kenapa saum ini sangat menjadikan orang bisa bertakwa, la'allakum tattaqun. Karena ternyata orang bisa masuk surga itu dengan hanya satu saja, ya, yaitu dengan sabar. Makanya para penghuni surga ketika masuk ke dalam surga itu akan diucapkan selamat oleh para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, selamat kalian bisa masuk ke dalam surga. Oleh sebab apa? Oleh sebab kalian telah sabar. Tapi sabarnya untuk Allah, bukan karena sabar yang lain. Ya, kayak anak-anak ya, kalau anak-anak kan masih dilatih ya sabar supaya nanti dikasih hadiah. Ya, kalau tamat 1 bulan ya dikasih hadiah, itu kan anak-anak namanya juga ya, belum wajib untuk saum, untuk melatih. Tapi kita ketika sudah dewasa, sudah balik mempertanggungjawabkan amal kita sendiri, ya sabar kita itu adalah untuk Allah, karena Allah, jangan karena yang lain. Ya, kenapa ya? Sebagai rasa syukur. Ya, karena kan Allah sudah banyak memberi nikmat buat kita. Ya, masa kita tidak mau berkorban untuk Allah sebagai rasa terima kasih kita. Ya, bahkan juga kita ingat ya Allah akan memberi balasan. Ya, Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Bersabarlah ya semata-mata untuk Tuhanmu. Karena kalau kita berharap dari selain Allah, dari manusia, ya akan kecewa. Ya, apalagi yang punya ekspektasi ya terlalu tinggi, ya kan? Misalnya ya seorang istri ya punya ekspektasi tinggi terhadap suaminya, ya itu dia bayangkan suaminya itu bisa begini gitu ya, tapi ternyata ya, pas menikah ternyata begitu juga suami gitu. Jadi kalau kita berharap kepada manusia itu akan kecewa. Banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
dengan harapan kita. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan, bahkan akan memberikan balasan yang lebih ya dari yang kita lakukan. Apalagi saum, karena kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang saum itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya ya oleh karenaku, ya maka asyamuli, siam itu khusus, ini ibadah spesial untuk Allah, wa ana adzibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya dengan balasan yang tidak biasa. Kalau amalan lain itu dibalas dengan 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat, tapi kalau saum ini dibalas dengan balasan yang tidak terhingga dari Allah. Karena tadi dia harus bersabar dalam waktu cukup lama, ya, dari mulai fajar sampai maghrib. Ya, jadi ini perlu kita keikhlasan, ya, betul-betul karena Allah dalam melakukan kesabaran ini. Ya, kita lanjut ya, mudah-mudahan semakin kuat lagi ya jiwa kita untuk bisa menghadapi Ramadan ya. Nah, berikutnya ya, ikutilah tuntunan Rasulullah dalam ibadah ya agar berkualitas dan lebih banyak pahala. Kita sudah bahas kemarin tentang masalah fikihnya, agar ibadah-ibadah itu sesuai ya dengan ketentuan syariat. Jangan dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, bukannya mendapat pahala dari Allah, malah jadi dosa karena melakukan hal-hal yang diada-adakan yang disebut dengan kebid'ahan. Karena di Indonesia kan cukup ada pengaruh dari agama dulu ya, Hindu, Buddha gitu. Misalnya dari mereka itu juga kan ada puasa, ya kan? Nah, biasanya kalau mau datang hari puasa itu mereka ada ritual-ritual, ya kan? Misalnya mandi. Nah, makanya tidak ada ya dalam syariat Islam mau Ramadan mandi dulu gitu ya. Bahkan bagi mereka kan mandinya khusus, mandi ya apa, mandi kembang atau mandi apa gitu kan. Nah, jadi pelajari ilmunya agar sesuai dengan syariat, ya kan? Jangan malah melakukan hal-hal yang di luar syariat. Nah, ini agar berkualitas dan lebih banyak pahala, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah. Setiap apapun sunnah yang Rasul tetapkan, ya itulah yang lebih baik. Ya, dan terkadang tidak sesuai dengan pikiran manusia. Misalnya gini, ya mungkin dia menganggap lebih hebat gitu saumnya. Jadi pas datang buka dia saya masih kuat. Datang maghrib masih kuat, kewelah isya gitu. Nanti aja bisa tarawih. Nah, ini kan seakan-akan benar ya. Padahal dalam sunnah Rasul mengajarkan segerakan berbuka. Pas maghribnya segera langsung buka, jangan merasa masih kuat. Ya, kemudian mengatakan saya masih kuat nggak sahur juga. Padahal Rasul mengajarkan sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi syariat itu bukan hanya soal tadi menahan dan sebagainya, bahkan kita disuruh makan aja itu juga syariat. Dan ternyata kan lebih baik ketika orang sahur ya lebih kuat menjalani sahur. Bahkan diakhirkan, ya bukan tengah malam udah sahur gitu, malam-malam. Jadi ikuti sunnah Rasul sekecil apapun, karena itulah yang terbaik dan lebih besar pahalanya. Jangan menyangka kalau kita bukanya nanti habis tarawih lebih besar pahala, tidak. Gitu, ya. Jadi bukan dengan pikiran kita, tapi dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, sampai nanti sempurna Ramadan, datang Idul Fitri, itu ada sunnah-sunnah. Makanya di sini perlu ilmu untuk terus dipelajari. Berikutnya, saum itu tameng dari hawa nafsu. Nah tadi ya, jadi asyamu junnah.
Junah itu tameng ya. Tameng itu perisai, kalau orang mau berperang kan ada tameng itu untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, saum itu seperti tameng kata Rasulullah. Asyamu junah, tameng dari apa? Dari hawa nafsu. Ya, maka karena dia tameng dari hawa nafsu, bukan sebatas menahan lapar, haus dari berhubungan suami istri, tapi dia juga untuk menahan amarah, ya kan, menjaga lisan dan anggota badan lainnya dari dosa. Makanya kata Rasulullah, lanjutannya kan fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamu falyaqul inni shaim. Ya, maka orang yang melaksanakan saum itu janganlah berbuat kotor, rofas, dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah aku sedang saum. Ya, jadi tahan amarah karena saum itu benteng. Ya, jangan sampai lidah kita malah tidak saum gitu ya. Ya, jadi keluar kata-kata yang kotor, yang kasar. Jadi sempurnakan kesabaran kita, menahan kita itu dengan menjaga lisan. Ya, pas nyari buka itu kebiasaan macet di jalan. Ya, sore-sore macet ya, kadang-kadang kan kita kesal. Ya, jaga lisan kita. Ya kan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Biasanya kalau orang sedang lapar itu biasanya muncul amarah. Betul ya, ketika orang sedang lapar itu biasanya mudah emosi. Nah, maka kata Rasulullah, gunakan benteng saum ini untuk bisa menjaga lisan, termasuk amarah tadi. Jadi sempurnakan kesabarannya itu, gitu ya, sempurnakan kesabarannya. Dan juga dari dosa-dosa lisan yang lain, berbohong, berdosa, ghibah, gitu ya. Jangan sampai kita saum tapi masih kena ngegibah, membicarakan kejelekan orang lain, berarti lisan kita belum saum. Ya. Nah, itu sangat efektif sekali saum itu untuk menjaga kita dari dosa-dosa yang lisan dan juga anggota tubuh yang lain. Ya, dari tangan ya untuk memukul atau zalim ke orang lain, kaki kita untuk melangkah ke tempat maksiat dan sebagainya. Ya, telinga kita, mata kita, semua anggota badan. Ya, biasakan untuk betah dalam ibadah hingga merasakan nikmatnya ibadah. Nah, ini penting. Ya, jadi kalau ibadah itu, kalau diibaratkan ya, perumpamaannya seperti ikan masuk ke dalam air. Ya, coba ya, ibu masukkan ikan ke dalam air gimana? Tenang, gitu ya. Merasa nikmat, gitu, tenang, habitatnya di situ. Ya, bukan seperti burung yang masuk ke dalam sangkar. Ya, kalau dalam sangkar tuh burungnya muter gitu, ingin keluar, kan ingin bebas. Ya kan? Ketika dibuka pintunya dikeluarkan, wah bebas, dia bisa terbang. Nah, jadi waktu kita masuk ke masjid itu, apakah kita seperti ikan atau burung tadi? Jadi nikmat, menikmati gitu, ibadah di masjid itu. Ya, dinikmati. Ya, tapi bukan menikmati itu malah sampai tidur gitu. Bukan begitu, tapi betul-betul dihayati dengan khusyuk ya, sholat, baca Quran, semuanya. Ya, jangan seperti burung gitu ya. Masuk ke masjidnya ingin buru-buru keluar lagi, udah duduk itu udah gelisah gitu. Ya, waktu berdiri sholat tuh udah gelisah. Nah, ini perlu latihan kan? Perlu latihan, kalau tidak dilatih tidak akan bisa sampai kita bisa menikmati ibadah. Makanya kenapa Rasul itu sholat malam atau tarawihnya Rasul, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam
sholat malam beliau baik di Ramadan atau di yang lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, tapi kata beliau jangan tanya bagus dan panjangnya. Ya kan? Lalu sholat rakaat jangan tanya bagus dan panjangnya, kemudian sholat 3 rakaat. Ya, jadi cuma 11 tapi panjang, sangat panjang sekali. Makanya digambarkan di surat Al-Muzammil ya. Ya, qumil laila ila qalila. Bangunlah berdiri untuk sholat malam sepanjang malam ya, kecuali hanya sedikit. Jadi menyisakan sedikit saja, artinya sangat panjang. Qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam. Awin kus alaihi, atau kurang dari setengah malam, auzid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Itu kan di surat Al-Muzammil itu menggambarkan sholat malamnya Rasulullah SAW. Ya kalau setengah malam berarti berapa jam? Ya tinggal diukur aja dari maghrib ke subuh, tengah-tengahnya jam berapa? Setengah malam. Gitu ya. Nah, makanya kan ada sahabat yang ketika jadi makmum ya Rasul itu baca Al-Baqarah kirain mau selesai, ternyata lanjut lagi ke Ali Imran. Ya setelah Ali Imran kirain mau ruku ya, tapi lanjut lagi. Nah itu kenapa kok bisa sampai menikmati itu? Karena dia sudah betah di dalam ibadah, nikmat. Inilah yang namanya kenikmatan rohani, kenikmatan jiwa. Kalau orang sudah menikmati rohani dengan sholat, dengan baca Quran, ya kenikmatannya lebih daripada kenikmatan fisik. Kalau nikmat fisik, ya Bapak Ibu ya makan, biasanya kan pas mau buka tadi itu segala dibeli ya. Ya lihat ini ya Kabita ya pingin beli. Tapi ketika udah dikumpulin di rumah, pas dimakan baru satu aja udah kenyang sebetulnya. Ya, hanya itu hawa nafsu aja gitu ingin makan. Jadi kita makan satu piring itu udah kenyang. Karena nikmat fisik itu tadi ada batasannya. Kalau dipaksakan bukannya nikmat, ya kan malah enggak. Gitu. Tapi nikmat rohani tidak ada batasnya. Kalau orang sudah nikmat dengan sholat, ya nggak ada batas, ingin nambah terus, ingin nambah terus, tidak akan terasa. Makanya inilah rahasianya Rasulullah dan juga para sahabat. Bahkan kan sampai ada riwayat ya Utsman bin Affan itu sampai membaca Quran kalau tidak salah itu sampai khotam dalam satu rakaat. Ya dari setelah Isya sampai subuh, menjelang subuh. Ya jadi kalau kita lihat ya selain Rasul juga para sahabat itu luar biasa ibadahnya. Ya. Bahkan kan dalam hadis lain sampai bengkak kaki beliau itu. Ketika ditanya oleh Isa, ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah diampuni dosa oleh Allah dari yang terdahulu dan yang akan datang? Lalu kata Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Afala akuna abdan syakur. Sebagai rasa syukur Nabi kepada Allah. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena sudah menikmati. Ya kan, nah makanya dari Ramadan ke Ramadan harus adalah peningkatan gitu. Kalau biasanya yang ya sholat tarawih cuma berapa menit, coba cari yang agak lebih panjang gitu, jadi ada tambahan gitu ya. Bahkan coba ya dicoba dulu gitu ya, satu tarawih 1 juz misalnya. Kira-kira mampu atau tidak ya gitu. Jangan sampai kalau untuk olahraga kita bisa gitunya ya gitu semangat ya, bahkan olahraga gym gitunya, angkat besi kuat berapa kilo kuat, tapi pas ngangkat tangan buat takbir berat. Ya karena orang kuat itu kan kata Rasulullah orang yang bersabar. Sabar itu diantaranya dalam ibadah, bukan orang yang ototnya kuat. Ya, nah ini kita perlu latihan, ya banyak berlatih gitu ya.
Ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, lengkapi dengan mentadaburinya, ya, memahami dan merenungkannya. Ini ibadah spesial. Ramadan itu adalah Al-Quran. Makanya Allah katakan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah di bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan dan Quran itu ada keistimewaan tersendiri. Makanya ibadah istimewanya baca Quran perbanyak. Rasulullah juga ya di Ramadan itu kan beliau didatangi malaikat Jibril setiap malam fayudarisul Quran, bertadarus Al-Quran. Jibril dengan Rasul itu. Makanya para sahabat, orang-orang soleh, waktu Ramadan itu fokus ke Quran, baca Quran. Bahkan para ulama yang mereka itu punya majelis-majelis ilmu, dikatakan majelis ilmunya ditutup dulu, ganti dengan baca Quran, fokus kepada Al-Quran. Makanya sampai ada yang khotam berpuluh-puluh kali dalam satu Ramadan itu. Imam Syafi'i misalnya ya, dikatakan dalam satu Ramadan itu khotam sampai 60 kali. Berarti kalau khotam 60 kali berapa kali, berapa hari khotamnya? Satu hari 2 kali kan? Kita nggak kebayang gimana caranya. Itu kalau orang sudah akrab dengan Quran, sudah terbiasa lidahnya, jadi nggak sulit. Makanya bisa cepat, walaupun tetap sesuai dengan tajwid. Kan nggak boleh kita ingin cepat-cepat tapi tajwidnya dilabrak, nggak boleh. Ya, jadi tajwidnya tetap, cuman kalau orang sudah terbiasa lidahnya dengan Quran, itu bisa cepat dalam membaca Al-Quran. Gitu ya. Nah, ini juga latihan kesabaran, bagaimana kita bisa berlama-lama nikmat dengan bacaan Al-Quran, ya, tetapi juga dilengkapi dengan memahami gitu isinya. Ya, ada saatnya kita coba pahami yang kita baca ini sedang bicara apa, lalu kita renungkan ya dalam kehidupan kita untuk kita amalkan. Ya, sedikit lagi ya, ada ya, sampai belasan aja, nggak sampai puluhan ya. Ya, saum melatih empati ya. Jadi tadi ya, untuk Quran itu silahkan diprogramkan sesuai dengan kemampuan, dan kalau bisa ya meningkat gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita berapa kali atau bahkan tidak sampai khotam, ya coba usahakan di Ramadan ini ya minimal sekali khotam ya. Tapi insya Allah para bapak ibu di sini mah udah hebat ya, luar biasa ya baca Qurannya. Gitu, baik itu sendiri atau bersama-sama gitu. Tapi lebih bagusnya ya ada program sendiri, ada program bersama-sama baca Quran gitu ya. Nah, kemudian ya saum melatih empati terhadap orang-orang fakir miskin, ya, tingkatkan kedermawanan di bulan Ramadan. Karena saum ini kan latihan ya, kita lapar dari subuh sampai maghrib. Nah, kalau orang fakir miskin lapar tiap hari itu udah biasa. Ya, makannya cuma berapa kali, bahkan ya untuk sesuap nasi aja dia harus ya mencari-cari yang jatuh gitu ya. Itu merasakan yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Maka harus lebih menumbuhkan ya rasa empati, kedermawanan. Makanya Rasulullah itu di bulan Ramadan lebih dermawan. Ya, karena ajwad ma yakun fi Ramadan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ya, angin yang berhembus itu ngasih kebahagiaan, ngasih kenikmatan, orang sejuk gitu. Nah, Rasulullah itu selalu ingin memberi kebahagiaan kepada orang. Ya, bahkan kesempatannya luar biasa ya, memberi misalnya berbuka orang-orang yang saum ya, itu pahalanya kan luar biasa ya. Jadi harus kita programkan juga untuk sedekah di Ramadan ini. Bahkan kalau bisa ya tiap hari Ramadan tuh ada sedekahnya.
Nah, ini yang ke-12, jadikan amal solehmu terus meningkat hingga akhir, jangan hanya semangat di awal. Nah, ini biasanya pas awalnya penuh masjid deh. Pas awal Ramadan gitu ya, taraweh biasanya penuh kalau awal itu. Ya hari kedua udah berkurang terus, bahkan sampai 10 ayatnya kosong 10 hari terakhir. Padahal harusnya yang namanya amal itu dari awal ke berikutnya itu meningkat, bukan sebaliknya. Nah ini kita banyak yang keliru. Ya, jadi harusnya meningkat gitu dari awal sampai akhir itu. Semakin lebih baik ya dari hari ke hari itu, karena kan amal itu tergantung akhir. Ya, annamal amal bihawatimiha, tergantung akhirnya. Kalau akhirnya rusak, ya yang sebelum-sebelumnya itu jadi terbawa. Ya kan, misalnya bapak ibu itu sholat dari awal bagus gitu ya, pas terakhir sebelum salam batal. Ya kentut misalnya, kan gugur semua amalnya itu. Jadi diperhatikan akhirnya. Ya, nah makanya di 10 hari terakhir itu justru Rasulullah lebih lagi. Ya, apabila masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, ikat pinggang beliau, menghidupkan malam, membangunkan keluarga. Ya, bahkan ada yang dinamakan dengan i'tikaf. Bukan malah 10 hari terakhir malah sudah lupa bahwa ini masih di bulan Ramadan, sudah sibuk mikirin hari raya itu ya. Nah ini coba ya kita agar sukses ibadah Ramadan kita ya harus punya prinsip seperti ini. Yang ke-13 ini yang terakhir ini. Ada bagian untuk kita di dunia. Ya, tapi jadikan semuanya untuk mengejar akhirat. Nah, jadi jangan sampai Ramadan malah untuk dunia semuanya gitu. Ya, orang misalnya sibuk berjualan memang kebutuhan, ya, tapi bukan itu yang menjadi tujuan. Karena nanti sayang habis Ramadan itu untuk mengejar dunia semuanya. Padahal jadikan dunia itu untuk mengejar akhirat seperti dalam ayat ini. Wabtaghi fima taqwa darul akhirah. Apa yang Allah berikan rezeki di dunia itu ya adalah harapan akhirat. Pakai untuk mengejar akhirat, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Bagian di dunia gitu.